Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore yang mulia ini kita sekalian kembali dapat dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita, kajian yang berkaitan dengan tema-tema tentang puasa Ramadan. Kita mengharap mudah-mudahan kajian-kajian kita ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah tabaraka wa ta'ala selalu melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Tema kita pada kesempatan sore yang mulia ini adalah tentang tujuan-tujuan syar'iyah daripada puasa bulan Ramadan, sehingga puasa kita menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Puasa di dalam bulan Ramadan hakikatnya bukanlah semata-mata menahan diri daripada makan, minum, hubungan suami istri, menahan diri daripada perkara-perkara yang nampak. Bahkan sesungguhnya puasa di dalam bulan Ramadan itu adalah suatu ibadah yang agung, ibadah yang di dalam kandungan daripada makna ibadah puasa itu adalah bagaimana membawa umat ini secara keseluruhan untuk naik, untuk menjadi meningkat secara ruh, secara akal, secara kesehatan, dan juga secara sosial kemasyarakatan. Oleh karena itulah, perkara yang berkaitan dengan puasa ini merupakan sesuatu yang besar di dalam agama kita, sehingga puasa bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5,
sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat dan puasa di dalam bulan Ramadan, dan menunaikan haji bareng siapa yang mampu untuk menempuh jalan kepadanya. Maka di dalam hadis yang mulia ini, puasa bulan Ramadan adalah rukun, salah satu daripada rukun Islam yang 5. Kenapa demikian besar dan demikian agung ibadah puasa di dalam bulan Ramadan? Dikarenakan puasa di dalam bulan Ramadan itu dapat menaikkan umat Islam secara keseluruhan, menaikkan derajat mereka secara ruh dan juga secara akal dan secara kesehatan dan juga secara sosial kemasyarakatan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi puasa bulan Ramadan, balasan yang sangat besar. Di antaranya adalah ghufranud dzunub, diampuninya dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena keimanan akan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, wahtisaban, dan dalam rangka mencari pahala, mencari balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Puasa di dalam bulan Ramadan atau bulan Ramadan dengan kewajiban yang agung yang ada di dalamnya, yaitu puasa, memiliki maksud-maksud, memiliki tujuan-tujuan yang besar yang seorang muslim haruslah tahu apa maksud-maksud dan tujuan-tujuan daripada puasa di bulan Ramadan itu. Karena pemahaman tentang maksud-maksud yang syar'i daripada suatu ibadah tertentu itu dapat mendorong seseorang untuk beribadah, dengan cara yang dapat merealisasikan maksud-maksud tersebut. Dengan kata lain, kalau seseorang itu mengetahui maksud daripada ibadah itu demikian dan demikian, maka ia akan melaksanakan ibadah itu dengan cara yang dapat mewujudkan, merealisasikan maksud-maksud yang diinginkan dibalik daripada ibadah itu. Sehingga seseorang yang menunaikan ibadah tersebut tidak sekedar menunaikan secara formalitas semata, akan tetapi ia menunaikan dengan merasakan apa yang ia tunaikan. Ia merasakan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik daripada
ibadah tersebut. Sehingga disinilah maksud-maksud daripada ibadah itu dapat menumbuhkan perasaan yang tenang dan perasaan yang yakin dan perasaan yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah yang kita laksanakan. Maka dari itu di sini penting bagi kita mengetahui maksud-maksud daripada ibadah yang kita amalkan, yang kita kerjakan. Terutama di dalam bulan Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah ibadah puasa. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kiranya tujuan-tujuan apakah yang diinginkan oleh Allah di dalam puasa yang kita kerjakan ini. Sekali lagi kita mengatakan, puasa bulan Ramadan bukanlah sekedar menahan diri daripada makan, minum, dan berhubungan badan suami istri. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan melampaui daripada sekedar apa yang tadi kita sebutkan. Bagi puasa ada tujuan-tujuan yang mulia dan ada makna-makna yang agung yang dikandung di dalam makna puasa itu. Dan dengan tujuan dan makna-makna itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal maqsudu anna masalihas shaumi lamma kanat mashhudatan bil uquli as-salimah wal fitar al-mustaqimah syara'ahu Allahu li'ibadihi rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim wa himyatan lahum wa junnatan. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan maksudnya adalah bahwasannya manakala kemaslahatan puasa itu adalah sesuatu yang dapat disaksikan oleh akal yang sehat dan fitrah yang lurus, maka Allah mensyariatkan puasa untuk hamba-hambanya. Itu semua dalam rangka memberikan rahmat kepada mereka dan berbuat kebaikan untuk mereka, dan dalam rangka melindungi mereka dan dalam rangka menjaga mereka. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Artinya bahwasannya puasa itu memiliki makna, memiliki arti yang begitu luar biasa, yang begitu agung, dan memiliki tujuan-tujuan yang begitu tinggi. Maka di antara tujuan-tujuan daripada puasa yang seharusnya kita semua orang yang berpuasa ini bisa menggapai tujuan-tujuan tersebut, di antaranya adalah yang pertama adalah taqwallah. Di antara tujuan daripada berpuasa itu adalah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang bertakwa dikatakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, yakni bil muhafadhati 'alaiha, dengan cara menjaga ibadah puasa itu. Maka orang yang menjaga ibadah puasa itu dengan sebenar-benarnya, bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum, akan tetapi menjaga
puasa itu, menjaga puasa daripada berkurangnya pahalanya, menjaga puasa daripada rusaknya pahalanya, menjaga puasa dari perkara-perkara yang menghilangkan hikmah-hikmah dibalik daripada disyariatkannya puasa itu. Maka apabila seseorang itu benar-benar bisa menjaga puasa itu dengan sebenar-benarnya penjagaan, maka ia akan dihantarkan dengan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Maka beliau mengatakan, Wakila tattaqunal ma'asi bisa babi hadhil ibadah li'annaha tukassiru syahwa wa tud'ifu dawa'il ma'asi. Dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan kalian bisa bertakwa, bisa menjadi orang yang bertakwa dengan puasa, yaitu dikarenakan kalian dengan puasa itu, dengan sebab puasa itu kalian bisa menahan diri daripada kemaksiatan, menjaga diri daripada kemaksiatan. Dikarenakan puasa itu dapat tukassiru syahwah, dapat menghancurkan syahwat yang ada pada diri kita, wa tud'if dawa'il ma'asi, dan melemahkan dorongan-dorongan untuk berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, puasa kalau dijaga dengan sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka seseorang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh ini, dia akan mampu menahan diri daripada kemaksiatan, mampu melindungi dirinya daripada kemaksiatan, dan puasa membantu dia dalam rangka menghancurkan syahwat yang taghiyah, syahwat yang melampaui batas yang ada pada dirinya, dan ia juga mampu, yakni puasa ini mampu memperlemah dorongan-dorongan kemaksiatan yang ada pada dirinya. Maka kemudian dengan mudah baginya untuk mencapai tingkat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berkata Al-Imam Sa'di atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyihi. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya puasa itu diantara sebesar-besarnya sebab daripada ketakwaan. Kenapa? Karena di dalam puasa itu ada imtithalu amrillah, ada pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahi, yakni nahyihi, dan ada upaya menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita memahami yang namanya takwa itu adalah imtithalu amrillah wajtinabu nawahi, yakni namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa, di dalam puasa itu seseorang dididik, seseorang dibimbing, seseorang didorong untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka bagaimana puasa itu bisa menjaga dan bisa membawa kepada ketakwaan? Puasa dapat menjaga dan membawa seseorang kepada ketakwaan dikarenakan dengan berpuasa. Seorang yang berpuasa itu ia sedang melakukan praktek ibadah dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ia, orang yang menjaga puasanya, ia akan menjauhi segala apa
yang menjadi kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah. Dan sebaliknya, ia akan selalu mendekati segala perbuatan-perbuatan keutamaan yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, ia akan merasakan dengan puasanya bahwasannya dia di dalam berpuasa itu dia sedang beribadah kepada Allah. Maka ketika dia sedang beribadah kepada Allah, bagaimana mungkin di saat dia beribadah dia melakukan kemaksiatan? Ia melakukan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya yang bersih, fitrahnya yang masih lurus akan menolak. Bagaimana di saat ia melakukan ibadah, di saat itu pula dia melakukan kemaksiatan. Kalau ia benar-benar menjaga puasanya, maka hatinya akan bertolak belakang dengan tindakan yang ia akan lakukan daripada melaksanakan kemungkaran atau melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang berpuasa, yang ia sungguh-sungguh di dalam berpuasanya, maka hatinya akan terdorong untuk melaksanakan setiap kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berpuasa dengan puasanya, ia melatih dirinya untuk dapat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mampu meninggalkan apa yang menjadi hawa nafsunya. Padahal ia mampu untuk melakukannya, tapi ia karena merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia mampu meninggalkan itu semua. Maka ini adalah sarana yang kemudian menjadikan seseorang itu bisa bertakwa, bukan hanya takwa secara sir, tapi takwa fis sirri wal alaniyah. Maka seorang yang berpuasa, dengan puasanya, puasa itu akan mempersempit jalan daripada aliran darahnya. Ketahui bahwasannya syaitan, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajri ala ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan pada anak Adam mengikuti aliran darah. Maka ketika aliran darahnya itu dengan puasa menjadi mengecil, maka mempersempit gerak daripada syaitan, sehingga semua apa yang direncanakan syaitan, program-program yang direncanakan oleh syaitan tidak bisa mencapai tidak bisa berjalan dengan maksimal, dikarenakan ada yang menghalangi, yaitu jalannya dipersempit oleh puasa. Maka dari itu, ketika seseorang berpuasa, apa yang terjadi? Menjadi sedikit kemaksiatan yang ia lakukan. Ketika seseorang berpuasa, menjadi banyak ketaatan yang ia lakukan. Maka ini ketika orang itu sedikit kemaksiatannya, atau mungkin bisa jadi menjadi hilang kemaksiatannya, dan kemudian ketaatannya lebih banyak, atau mungkin waktu-waktunya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah yang disebut dengan takwa. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini perlu untuk kita tekankan bersama bahwasannya bukanlah merupakan aib ketika seseorang itu di dalam bulan Ramadan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Bukan merupakan aib. Hal ini kita katakan karena kita menentang
apa yang dikatakan oleh sebagian, bahwasannya ketakwaan itu bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Iya, kita sepakat. Ketakwaan tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tapi adalah sebuah kewajaran. Apabila seseorang itu di dalam bulan Ramadan, keimanannya menjadi meningkat. Dan kita ketahui bersama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran berapa kali? 2 kali di dalam bulan Ramadan. Apakah itu disebut riya? Tidak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam kehidupan manusia mawasimul khair wa mawasimul ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada zaman-zamannya manusia ini, waktu-waktu yang Allah berikan kepada manusia, ada musim-musim ibadah, ada musim-musim kebaikan. Maka sangat wajar ketika seseorang di dalam musim-musim ini, musim-musim ibadah, menjadi meningkat ibadahnya, menjadi meningkat amal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bukan merupakan suatu aib. Dan bahkan kita jadikan puasa bulan Ramadan sebagai titik poin bagi kita untuk kemudian kita memperbaharui kembali ketakwaan kita kepada Allah menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat di dalam ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah maksud yang pertama daripada puasa bulan Ramadan. Takwa Allah. Maka setiap kita harus bisa mencapai takwa Allah. Harus bisa mencapai takwa Allah. Dan semua ibadah pada hakikatnya, semua ibadah itu muaranya pasti adalah dalam rangka mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, Tuhan kalian, Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. yakni dengan beribadah kepada Allah kalian menjadi bertakwa kepadanya. Karena memang dengan ibadah itulah kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud atau tujuan yang kedua daripada puasa bulan Ramadan adalah kamalul istislam lillah. Kesempurnaan di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui kesempurnaan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba itu bukan hanya berserah diri kepada Allah secara zahir, akan tetapi seorang hamba itu berserah diri kepada Allah juga secara batin. Maka ketika seseorang atau seorang hamba ketika beribadah kepada Allah, zahirnya ia menampakkan diri berserah diri kepada Allah, melaksanakan secara zahir apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian secara batin hatinya mengiringi dengan penuh ketundukan, kepatuhan dan rasa cinta di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan itu dan penuh rasa muraqabatillah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak daripada kesempurnaan
penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hamba itu benar-benar telah menghinakan diri, merendahkan diri, menyerahkan segalanya yang ada pada dirinya kepada Allah, zahiran wa batinan. Maka itu adalah kesempurnaan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah. Dan di dalam puasa bulan Ramadan ini, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang semacam ini. Kenapa? Karena puasa di dalam bulan Ramadan, kita mengetahui bersama, puasa itu adalah amalan apa? Puasa itu amalan apa? Puasa itu adalah amalan yang batin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, kullu amal ibnu Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Semua amalan anak Adam untuknya satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah amalan batin yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan hamba itu sendiri. Maka dari itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya fasaim la yaf'alu syai'an. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu. Orang yang sedang berpuasa melakukan sesuatu apa tidak? Karena definisi puasa itu adalah tark, il-imsak, imtina', menahan diri, bukan melakukan. Maka orang yang berpuasa tidak sedang melakukan sesuatu. Hanya saja ia meninggalkan syahwatnya. Ia meninggalkan makanannya. Ia meninggalkan minumannya. Semua itu dia lakukan untuk siapa? Min ajli ma'budihi. Untuk zat yang ia sembah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa taraka mahbubatihi. Mahbubatin nafs. Wa taladdudatiha itharan li mahabbatillahi subhanah. Seorang yang berpuasa meninggalkan perkara-perkara yang dicintai oleh dirinya dan kelezatan-kelezatan yang dirasakan oleh dirinya. Dia tinggalkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan lebih memilih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Maka inilah yang disebut dengan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. yakni sejauh mana kita berpuasa itu. Sejauh mana kita itu memasrahkan diri kita kepada Allah dengan puasa ini. Maka kita sendiri yang tahu. Maka kita sendiri yang merasakan. Maka puasa bulan Ramadan adalah kamalul istislamu lillah. Kesempurnaan di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang bisa merasakan adalah hamba itu sendiri. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan. Allah sendiri yang akan membalas. Karena apa? Karena besarnya arti puasa itu tergantung daripada sejauh mana seorang hamba itu di dalam melaksanakan.
Sejauh mana ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ia benar-benar sungguh-sungguh, ia meninggalkan syahwatnya untuk Allah, ia meninggalkan kelezatan-kelezatan yang ia dirasakan oleh dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal. Maka masing-masing orang yang berpuasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berbeda-beda. Maka ini adalah pembuktian bagi kita, istislamu lillah. Yani pembuktian bagi kita dengan puasa ini, bagaimana kita membuktikan bahwasanya diri kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan kami taat, kami tunduk dan kami patuh, kami mengikuti semua tuntunanmu ya Allah. Kami merasakan muraqabatik, merasakan bagaimana diawasi oleh Engkau, sehingga kami benar-benar tunduk. Kami tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali darimu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuan yang kedua, kamalul istislam lillah, kesempurnaan di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang ketiga di dalam seseorang berpuasa, yakni berpuasa di dalam bulan Ramadan, adalah tazkiyatun nafs. Apa? Tazkiyatun nafs, dalam rangka mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Maka ini yang sering kita ungkapkan. Di antara tujuan daripada ibadah itu adalah agar supaya jiwa kita itu menjadi bersih, menjadi suci. Oleh karena itu, di antara tujuan dan maksud daripada puasa di dalam bulan Ramadan adalah agar seseorang yang berpuasa itu dapat membersihkan jiwanya dan dapat mensucikan jiwanya dan dapat mengangkat jiwanya daripada kotoran-kotoran materi keduniaan semata, kemudian benar-benar memurnikan jiwanya, membebaskan jiwanya daripada perebutan-perebutan syahwat dan kotoran-kotoran syubhat, menuju kepada kemurnian, keikhlasan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka ini maksud daripada ibadah keseluruhannya. Ibadah itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mencapai tazkiyatun nafs. Maka kalau ada seseorang beribadah tapi jiwanya masih kotor, berarti ia jauh daripada maksud beribadah. Dia tidak melakukan kecuali hanya rutinitas. Dia tidak melakukan ibadah itu kecuali hanya sebagai formalitas belaka. Dia hanya formalitas belaka. Tidak ada sesuatu yang ia dapatkan. Maka dari itu, inilah yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul mengatakan, Rasul ketika mengatakan apa? Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu au syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, wal amala bihi, dan amal dengan kedustaan, maka tidak ada lagi bagi Allah kebutuhan untuk dia meninggalkan apa? Meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Kenapa? Karena puasanya menjadi puasa yang tidak ada artinya, hanya sekedar formalitas belaka.
Dan itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Dan bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulnya. Maka dari itu seseorang di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, siang puasa, malam sholat malam. Tapi kerjaannya ganggu tetangganya. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Hiya min ahlin nar. Dia dari penduduk neraka. Kenapa? Karena ternyata tidak bisa amal ibadahnya membersihkan hatinya. Orang yang bersih hatinya, tidak semestinya dia ada keinginan berbuat kedoliman kepada orang lain. Maka hati yang suci, hati yang bersih akan selalu membimbing seseorang kepada kebaikan. Akan selalu membimbing seseorang kepada kebaikan. Maka kita melihat orang-orang yang selalu rajin beribadah kepada Allah, tapi di dalam hatinya bengis, di dalam hatinya keras, di dalam perbuatannya ada sikap-sikap mendolimi, yang sifat kedoliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah ada yang salah di dalam ibadahnya. Dia tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena maksud daripada ibadah itu adalah tazkiyatun nafs. Maksud daripada ibadah itu adalah tazkiyatun nafs. Makanya di dalam puasa, apa yang menjadikan puasa itu bisa menghantarkan kepada tazkiyatun nafs? Karena di dalam puasa itu ada sukunun nafs, ada ketenangan jiwa. Dan di dalam puasa itu menjadikan jiwa yang amarah menjadi apa? Lemah. Kemudian ambisi seseorang, fudul terhadap perkara-perkara, kita tahu yang mengotori jiwa itu apa? Sifat fudul. Fudul di dalam makanan. Orang yang berpuasa terjaga apa tidak? Terjaga. Fudul di dalam pandangan. Orang yang berpuasa terjaga apa tidak? Terjaga. Fudul di dalam perkataan. Orang yang berpuasa terjaga apa tidak? Fudul di dalam pendengaran. Orang yang berpuasa pun juga ini yang mengotori, ini yang menjadikan sebab sakitnya hati. Maka ketika orang itu berpuasa, ia menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan ini semua, maka itu menjadikan dia suci hatinya, dia suci, bersih jiwanya. Maka seperti itulah puasa, bagaimana puasa itu bisa membersihkan jiwa. Makanya puasa itu dikatakan junnah. Oleh Rasul dikatakan apa? Junnah. Fa'alaika bisyam fa innahu junnah. Fa'alaihi bisyam fa innahu junnah. Maka baginya untuk berpuasa, karena puasa itu adalah junnah. Kenapa? Junnah dari apa? Dari segala apa yang merusak hati, yang merusak jiwa, yang mengotori jiwa. Maka dari itu sahabat Nabi SAW Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk anil kadibi wal maharim wa da'adal jar wal yakun alaika waqarun wa sakinah yaumi saumik yauma saumika wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Dikatakan oleh Jabir ibn Abdullah, apabila engkau berpuasa, maka hendaknya ikut berpuasa pendengaranmu, ikut berpuasa penglihatanmu, ikut berpuasa lisanmu dari kedustaan dan dari perkara-perkara yang haram. Jauhkan dari mengganggu tetangga. Jadikan atas dirimu ketenangan, waqar, kedamaian dan ketenangan. Hari engkau berpuasa. Hari engkau berpuasa harus seperti itu. Dan jangan engkau jadikan hari engkau berpuasa dengan hari engkau berbuka sama. Maka di sini kita bisa merasakan bagaimana
seorang yang berpuasa itu bisa hatinya baik. Maka permasalahannya sesungguhnya bukan orang yang berpuasa itu orang yang terjaga di waktu bulan Ramadan, di waktu dia puasa saja, tidak. Tapi hari berpuasanya itu mendidik dia, menjadikan dia terbiasa dengan suatu yang baik. Maka disinilah pendidikan di dalam melatih jiwa menjadi jiwa yang baik, menjadi jiwa yang baik. Makanya ketika seseorang merasakan ibadah yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, terasa jiwanya begitu suci. Terasa jiwanya begitu begitu damai kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan dengan Allah. Itulah yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ketika kita merasa kita itu begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada sedikit pun keinginan buruk yang terbersit di dalam diri kita. Semuanya adalah kebaikan. Maka puasa ini mendidik kita menjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, puasa itu menjadikan kita sampai di dalam tingkatan orang-orang yang sabar. Bagaimana hal itu? Iya, dikatakan oleh para ulama bahwasannya sabar itu ada berapa macam? Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. As-sabru fi ta'atillah. Yang kedua adalah as-sabru an ma'siyatillah. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Maka ketiga bentuk kesabaran ini semuanya ada di dalam puasa. Maka orang yang berpuasa, bukankah dia itu sabar di dalam ketaatan kepada Allah? Ya. Menahan syahwatnya, menahan makannya, menahan minumnya, menahan amarahnya, menahan segala apa yang ia tahan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dilaksanakan ta'atan lillah. Dilaksanakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan. Ini adalah bentuk kesabaran fi ta'atillah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar an maksiatillah. Sabar dari kemaksiatan kepada Allah. Bukankah orang yang berpuasa menahan diri dari yang mubah saja dia tahan dirinya. Kenapa? Karena pada saat ini Allah sedang melarang. Apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan orang yang berpuasa ia benar-benar sabar di dalam sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula sabar ala aqdarillah. Sabar atas cobaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara takdir yang ditetapkan oleh Allah, yakni takdir berupa haus, lapar, dahaga. Ini adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang siapapun akan mengalami hal ini. Mengalami kekurangan-kekurangan di dalam hal ini. Maka ini pun dirasakan oleh orang yang berpuasa. Dirasakan oleh yang berpuasa. Maka dari itu puasa bulan Ramadan, biasanya puasa Ramadan itu dibilang bulan kesabaran. Kenapa? Karena dengan puasa di dalam bulan Ramadan, seseorang itu benar-benar akan diuji kesabarannya. Diuji dari tiga macam kesabaran. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari kemaksiatan kepada Allah, dan sabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka dari itu jadilah kita di dalam puasa kita di dalam bulan Ramadan ini, jadilah orang-orang yang seperti diinginkan oleh Allah. Yang pertama, kita menjadi orang yang bertakwa.
Yang kedua, kita benar-benar menjadi orang yang sempurna di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya benar dengan apa yang diputuskan oleh Allah dan menyerahkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jadikanlah dengan puasa ini hati kita benar-benar suci, hati kita benar-benar bersih, tidak ada niatan-niatan buruk, niatan-niatan yang jelek. Kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian jadilah kita benar-benar orang yang telah sampai di dalam tingkat kesabaran. Kesabaran, sabar di atas atau sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar daripada kemaksiatan kepada Allah, dan sabar atas takdir yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat menjadi bekal bagi kita untuk kita bisa menunaikan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.